Halo, perkenalkan, nama saya Inta Melisa Sibarani. Saya mahasiswi semester 6 Politeknik Negeri Medan, program studi Manajemen Bisnis. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai marketing, public relation, dan social marketing. Adapun materi pembahasannya yaitu dimulai dari pengertian, contoh, manfaat ataupun tujuan, kendala, dan kesimpulan. Yang pertama adalah marketing public relation. Pengertian menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Philip Kotler. Philip Kotler pertama kali memunculkan konsep mega marketing yang merupakan perpaduan antara kekuatan public relation dan marketing mix. Definisi menurut Philip Kotler mengatakan, marketing public relation works because it adds value to product through its unique ability to lend credibility to product message. Marketing public relation diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk. Kemudian, muncul lagi istilah marketing public relation sebagai pengembangan tahap berikutnya, yaitu menurut Thomas L. Harris, beliau merupakan pencetus pertama konsep marketing public relation, yang dalam bukunya yang berjudul Marketer's Guide to Public Relation, konsepnya adalah sebagai berikut. Marketing public relation is the process of planning and evaluating programs that encourage purchase and customers through credible communication of information and impression that identify companies and their products with the needs concern of customer. Hal ini diartikan dalam usaha pemberian informasi MPR bermanfaat untuk mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap suatu produk ataupun merek. Ahli yang ketiga yang saya kutip yaitu menurut Kate Butterick. Menurut beliau, marketing public relation merupakan bagian dari public relation yang menangani pemasaran. Nah, khusus utama marketing public relation ini yaitu untuk mendukung aktivitas penjualan. Dari ketiga ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa marketing public relation adalah salah satu aktivitas public relation yang mendukung penjualan dengan tujuan mendapatkan kesadaran konsumen akan produk ataupun jasa, manfaat ataupun tujuan dari MPR. Yang pertama, meningkatkan kesadaran konsumen akan produk. Yang kedua, membentuk simpati publik. Yang ketiga, membangun citra merek. Yang keempat, membangun loyalitas pelanggan. Berikut adalah contoh dari marketing public relation. Rucika mengalirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan, memberikan rasa aman, wujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Ciptakan harmoni untuk menjaga kebahagiaan keluarga Indonesia kini dan nanti. Rucika, lebih dari 45 tahun menjadi solusi total sistem perpipaan terdepan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Tadi adalah salah satu bentuk MPR, di mana pesan dari iklan itu tadi itu membangkitkan rasa kepercayaan dari konsumen bahwa Rucika sudah memiliki kualitas produk yang baik selama 45 tahun. Selanjutnya contoh MPR yang kedua. Ada Indomie yang selalu hadir saat semangat dibutuhkan.
sebarkan dukungan untuk negeri. Ini Pak, saat berusaha untuk lalui tantangan. Indomie seleraku, selalu iringi tekad Indonesia. Indomie seleraku. Iklan tersebut merupakan contoh MPR juga. Kenapa? Karena di situ memberikan pesan bahwa Indomie selalu ada di setiap saat dan setiap momen untuk memberikan semangat di dalam setiap kegiatan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Selanjutnya mengenai kendala ataupun hambatan dari marketing public relation ada 5. Yang pertama adalah perencanaan strategi pemasaran yang tidak matang. Yang kedua, manajemen yang tidak terorganisir. Yang ketiga, tekanan-tekanan persaingan. Yang keempat, sasaran dan tujuan yang kurang tepat. Yang kelima adalah rendahnya kualitas SDM. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai social marketing. Pengertian social marketing menurut para ahli, yang pertama adalah Kotler dan Zatman. Pada pengertian tersebut, Kotler dan Zatman mengatakan bahwa tujuan dari pemasaran sosial adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan dan keuntungan suatu organisasi. Menurut Lee Roslit dan Bill Smith, dari pengertian mereka, kita dapat menemukan 5 komponen utama pemasaran sosial. Yang pertama yaitu berfokus pada perubahan perilaku. Yang kedua, kegiatan pemasaran sosial dilakukan secara sukarela. Yang ketiga, kegiatan pemasaran sosial menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran. Yang keempat, kegiatan pemasaran sosial yaitu untuk memilih dan memengaruhi khayalak sasaran. Yang kelima, komponen utama dari pemasaran sosial adalah memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, dari ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pemasaran sosial merupakan tindakan memengaruhi perilaku yang menggunakan proses perencanaan yang sistematis dan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran tradisional. Dan niatnya adalah untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan masyarakat. Dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa manfaat dan tujuan dari social marketing yaitu untuk peningkatan perubahan perilaku masyarakat ataupun individu ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah contoh dari social marketing. Saya menampilkan ada 2 contoh social marketing yaitu berkaitan dengan layanan masyarakat. Nah, iklan yang pertama adalah sebagai berikut. Kemungkinan lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Pertama yaitu iklan layanan masyarakat dari Kementerian Pendidikan. Tersebut merupakan contoh dari social marketing yaitu mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga diri di rumah dan tidak pergi mudik ataupun pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing demi menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain, yaitu mencegah penularan virus COVID-19.
Di sini mereka membuat konsep 5 langkah pencegahan COVID-19. 5 langkah tersebut tujuannya yaitu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, jaga jarak, stay at home dan bekerja di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Kendala ataupun hambatan dari social marketing adalah target audience tidak menjadi orientasi dari program tersebut. Yang kedua, tidak dijalankannya program sosial marketing secara menyeluruh dan simultan. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan marketing public relation dan social marketing. MPR menjadi semakin penting karena itikat baik atau goodwill menjadi suatu bagian dari profesionalisme yang pasti akan terbentuk karena pembentukan. Marketing public relation penekanannya bukan pada selling seperti kegiatan periklanan, namun pada pemberian informasi, pendidikan, dan upaya peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai jasa perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan lebih lama diingat oleh konsumen. Pada dasarnya, aktivitas marketing public relation senantiasa menyangkut dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul satu dampak yang baik berupa perubahan yang positif. Selanjutnya, saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, di mana permasalahan tersebut disebabkan oleh perilaku individu ataupun kelompok. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu strategi untuk merubah perilaku individu tersebut. Berkembangnya teori pemasaran dan psikologi serta sosiologi menyebabkan sosial marketing dapat digunakan sebagai alternatif dalam merubah perilaku individu. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas